Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan Zoom meeting pada kesempatan kali ini. Salawat beriringkan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang pada saat sekarang ini. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada pembimbing TIPD kami, Ibu Ferni Juwita, SEMkom AKCE. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan teknologi informasi dan perancangan database perusahaan Arjuna Elektronik. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Muhammad Kevin Maulana 211 dengan NIM 2110532028. Yang kedua Sabina Maharani Putri dengan NIM 2110532053. Muhammad Abraham Farizi dengan NIM 2110537002. Muhammad Rafli Sabdel dengan NIM 2110533004. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengenalan perusahaan dan database. Profil background. Toko Arjuna Elektronik adalah toko yang terletak di Ruko Taman Palem Lestari Blok B17 nomor 5960. Toko elektronik ini menawarkan pembelian cash dan kredit. Proses kredit di toko yang telah berdiri sejak tahun 2010 ini dijamin mudah sehingga kamu dapat dengan mudah memperoleh barang elektronik yang dibutuhkan. Pemilik toko Arjuna Elektronik mendirikan toko ini dengan tujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan elektronik mereka dengan cara menawarkan produk yang berkualitas, sehingga kualitas kehidupan mereka meningkat dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Toko ini menjual berbagai macam peralatan elektronik seperti televisi, AC, kipas angin, dispenser, setrika, magic jar, mixer, teko listrik, kompor listrik, blender, kulkas, dan masih banyak lagi. Selama hampir 10 tahun melayani masyarakat, Arjuna telah membantu ribuan pelanggan memperoleh produk elektronik dengan harga yang terjangkau. Pencapaian ini tak lepas dari peran platform yang bekerja sama dengan Arjuna Elektronik. Contohnya FIF, Kredit Pintar, Om Kredit, dan Kredivo. Setelah sukses menjadi salah satu toko elektronik terbaik di Jakarta, Arjuna Elektronik pun membuka cabang di beberapa daerah lain seperti Bekasi, Tangerang, Cikarang, Depok, dan Bandung. Next slide. Tabel. Tabel dalam sebuah database adalah objek pokok yang harus ada karena tabel merupakan tempat penyimpanan data yang sesungguhnya. Tabel dalam Microsoft Access merupakan tempat penampungan data atau suatu informasi. Slide. Langkah-langkah membuat tabel. Yang pertama, create table in Design View. Yang kedua, create table by using wizard. Dan yang ketiga, create table by entering data. Seperti yang diketahui bahwa database merupakan kumpulan dari beberapa tabel yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan. Sedangkan tabel merupakan kumpulan dari beberapa record dan fields. Adapun ilustrasinya pada gambar di bawahnya. Fields. Fields adalah atribut yang dimiliki oleh suatu tabel atau tempat data informasi dalam kelompok yang sama atau sejenis dimasukkannya. Fields pada umumnya tersimpan dalam bentuk kolom secara vertikal. Sebagai contoh pada tabel di atas yang terdiri dari 5 fields yakni NIM, nama, alamat, nilai UTS, nilai UAS. Selanjutnya record. Record adalah isian data yang dimiliki oleh tabel atau data lengkap dalam jumlah tunggal yang biasanya tersimpan dalam bentuk baris secara horizontal pada tabel. Sebagai contoh pada tabel di atas berisi data salah satu siswa dengan informasi 01 Wati Malang 9080. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Saudara Raffi. Kepada Saudara Raffi disilahkan. Baik, selanjutnya pengertian form. Sebuah objek database yang dibuat untuk mempermudah pengguna saat menjalankan aplikasi
Form biasanya digunakan untuk menginput, merubah, atau bisa juga menampilkan sebuah laporan. Form seperti ini langsung berhubungan dengan tabel, query, report, atau bisa juga berhubungan dengan sesama form. Langkah-langkah membuat form. Ada dua versi dalam membuat form. Versi 1, membuat dari tabel atau query. Adapun caranya, 1. Klik satu kali tabel atau query yang akan dijadikan form. Kemudian pilih tab Create, lalu klik Form. Yang kedua, maka formnya sudah otomatis terbentuk dan langkah selanjutnya kita tinggal merapikannya saja melalui mode Design View. Kita bisa melakukan perubahan desain dengan cara memberi logo, menyesuaikan ukuran kotak, dan lain-lain. Rapikan saja sesuai kemauanmu. Cara ini sangat mudah diterapkan, terutama dalam membuat aplikasi seperti aplikasi pembukuan dan aplikasi akuntansi. Versi kedua, menggunakan Form Wizard. Adapun caranya, 1. Klik tab Create, lalu pilih Form Wizard. Yang kedua, lalu muncul kotak dialog Form Wizard. Yang ketiga, pada bagian tables atau query, kita bisa memilih tabel atau query sebagai sumber data, dan pada bagian available field, pilihlah field yang kita inginkan dengan cara klik tanda kanan atau tanda kanan, dua buah tanda kanan. Jika ingin memilih seluruh field, lalu klik next jika sudah sesuai. Keempat, berikutnya adalah memilih layout. Pilihlah layout yang sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Kemudian klik next. Kelima, berikutnya adalah menentukan nama form. Ketik nama form yang kita inginkan dan di situ kita dapat memilih open the form to view or enter information. Artinya, dia akan langsung menampilkan sebuah form view atau modify the form design. Artinya setelah kamu klik finish, dia akan masuk ke mode design view dan kamu dapat memodifikasi form tersebut. Pengertian query, semacam kemampuan untuk menampilkan suatu data dari database, di mana mengambil dari tabel-tabel yang ada di database. Namun, tabel tersebut tidak semua ditampilkan sesuai dengan yang kita inginkan. Data apa yang ingin kita tampilkan? Manfaat. 1. Menampilkan data tertentu pada suatu tabel. Contohnya, kita hanya ingin melihat data pada tabel barang yang kode barangnya B001. Yang kedua, menampilkan data dari dua tabel atau lebih dengan syarat antar tabel itu ada field yang berhubungan. Contohnya, kita ingin melihat nomor faktur F0001. Itu siapa pemiliknya. Di sini kita mengambil data dari tabel header penjualan dan tabel karyawan. Sebagai penghubungnya adalah field NIC. Yang ketiga, dapat melakukan operasi perhitungan. Terima kasih kepada Saudara Rafli. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Kevin. Kepada Saudara Kevin, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, langkah-langkah membuat query. Membuat query dalam Microsoft Access, kalian harus mempunyai tabel atau database. 2. Bukalah database tersebut. Kemudian, klik Create, terus pilih query seperti pada gambar di bawah ini. Ketiga, pilihlah tabel yang akan dibuat. Query kemudian pilih Add seperti pada gambar di bawah ini. Next. Ingat, pembuatan query adalah sebuah penyederhanaan dari sebuah tabel. Kita juga harus mempunyai tabel untuk dibuat query. Pada gambar di atas, yang akan kita buat query adalah tabel dengan nama data siswa baru. Next. Empat, berilah centang pada data yang ingin kita tunjukkan pada tabel baru. Hasil pembuatan dari query, misalnya kita ingin menampilkan nama dan jumlah nilai, sehingga akan memilih kedua tersebut. Perhatikan gambar di samping untuk lebih memahami tentang pembuatan query pada gambar yang di sebelah kanan penjelasan misalnya.
adalah kolom yang ingin kita tampilkan. Karena kita hanya ingin menampilkan data dari nama dan jumlah siswa saja, maka hanya menampilkan kedua kolom tersebut. Tabel adalah nama tabel yang akan kita buat query. Sort, kita akan dapat membuat sort dalam query. Caranya hampir sama dengan sort dan filter pada Microsoft Excel. Show yang dicentang digunakan untuk menampilkan data tabel. Next. Setelah itu pilih view, kemudian pilih data sheet view yang seperti yang ada pada gambar di bawah ini. 6. Tampilan akhir dari query yang akan kita buat nanti hasilnya adalah berupa datasheet seperti pada gambar di samping ini. Pada gambar di samping, tabel hanya menampilkan nama dan jumlah nilai saja. Ingat, query ini sebenarnya hampir sama dengan filter dalam Microsoft Excel saja. Next. Belum. Ya udah ulang report dari awal. Nanti di crop ya Rafli. Ya. Nanti Kevin ulang pengertian report dari awal. Terus baru dilanjut dengan Sabina nanti ya. Ya. Selanjutnya report. Report merupakan sebuah sistem pelaporan yang digunakan ketika hendak menampilkan hasil laporan dari sebuah analisis data, baik berupa tabular, grafik, maupun hasil-hasil perhitungan, dan merupakan ekstrak dari basis data yang hasilnya dapat langsung dicetak melalui media printer maupun ditampilkan ke layar monitor. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Kevin. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Saudari Sabina kepada Saudari Sabina, disilahkan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat report. Langkah pertama yaitu klik create, lalu pilih report wizard, sehingga akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Yang kedua, pilih tabel yang akan kita buat report, lalu masukkan semua fieldnya. Setelah itu klik next. Langkah yang ketiga, sehingga akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Klik next lagi. Yang keempat, lalu muncul tampilan seperti yang di bawah ini, klik next lagi. Selanjutnya, langkah yang kelima, setelah pilih layout dan orientasi untuk report, klik next lagi. Yang keenam, pilih style untuk report Anda. Slide selanjutnya. Klik next lagi. Langkah yang keenam, setelah itu beri judul report Anda dan pilih preview the report untuk melihat hasil report Anda. Klik finish dan hasilnya akan seperti gambar di bawah ini. Mengidentifikasi kelemahan atau kesulitan dalam melakukan penyimpanan dalam database Microsoft Access. Yang pertama yaitu sulitnya mencari letak kesalahan input dalam rumus fungsi dan kriteria query. Yang kedua, dalam penginputan data butuh waktu yang lama sehingga kurang efisien. Yang ketiga, perubahan dalam input data di tabel seperti penambahan kolom baru atau dalam pengisiannya tidak terkoneksi atau terhubung dengan report. Sehingga jika terjadi perubahan, maka harus membuat report yang baru. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Sabina. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.